Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni analisis kesalahan pada skripsi yang berjudul Upaya Pengenalan Kartu Angka untuk Mengembangkan Aspek Kognitif Studi Kasus di TK Hidayatullah, Desa Matanai, Rubaru, Sumeneb, tahun ajaran 2021 sampai 2022 oleh Sabrina Aisyah Fitria, Institusi Islam An-Nukayah, Istika Bulu-Bulu, Sumeneb. Nah, sebelum ke pembahasan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang terdiri dari next. Ya, saya sendiri Fatin Zulfa Kismaturahmah dengan NIM akhir 1053, Jenny Sulistiyawati dengan NIM akhir 1048, Dia Fahmi Sinta dengan NIM akhir 1054, Dewi Widyasari dengan NIM akhir 1040, Dia Andika Wangi dengan NIM akhir 1059. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ini isinya pertama membahas tentang ejaan. Nah, apa sih ejaan itu? Nah, ejaan merupakan aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapa, dan penulisan tanda baca, yakni yang berupa titik, koma, dan lain sebagainya. Dan itu berfungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya disilakan kepada Jenny Sulistiyawati. Paragraf merupakan satu kesatuan pikiran yang dibangun dengan serangkaian kalimat. Syarat paragraf sendiri ada dua. Yang pertama ada syarat koherensi, di mana suatu paragraf dikatakan koheren apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lain. Kalimat-kalimatnya memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu gagasan utama. Yang kedua ada syarat kohesi. Syarat kohesi adalah memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak berkohesi jika memiliki beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas, sehingga banyak hal yang dibicarakan dalam satu paragraf. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Andika. Baik, terima kasih. Di sini langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai pemborosan kata. Apa sih yang dimaksud dengan pemborosan kata? Jadi pemborosan kata di sini merupakan pemborosan kata yang tidak ada fungsinya dalam kalimat. Nah, maksudnya di sini adalah suatu penggunaan kata yang tidak efektif, bertele-tele ataupun berbelit-belit. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari kalimat yang tidak efektif. Contohnya di sini, belajarlah dengan sungguh-sungguh demi untuk mencapai cita-cita. Nah, kata demi dan untuk di sini termasuk dari kalimat yang kurang efektif. Dan untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif, maka di sini yaitu contohnya seperti belajarlah dengan sungguh-sungguh demi mencapai cita-cita. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ejaan bahasa. Pada lembar keempat, paragraf keempat dengan kesalahan, yaitu skripsi dengan judul Upaya Pengenalan Kartu Angka untuk Mengembangkan Aspek Kognitif Studi Kasus di TK Hidayatullah, Desa Matanair, Rubaru, Sumeneb, tahun pelajaran 2021-2022 dengan pembetulan skripsi dengan judul Upaya Pengenalan Kartu Angka untuk Mengembangkan Aspek Kognitif Studi Kasus di TK Hidayatullah, Desa Matanair, Rubaru, Sumeneb, tahun pelajaran 2021-2022. Alasan kesalahan di sini yaitu setelah tanda petik 2 seharusnya tidak ada koma, dan untuk kata untuk di sini seharusnya awalan U-nya tidak besar, dan di kata di seharusnya menggunakan huruf di kecil. Lanjut pada lembar ke-8 paragraf kedua dengan kesalahan, yaitu penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan. Dengan kebetulan penyusunan skripsi ini dimaksudkan. Kesalahan pada
ejaan di sini yaitu kata selain seharusnya tidak usah ditambahkan. Terus lanjut ke lembar keempat, paragraf kedua, dengan kesalahan yang ditulis oleh saudari bla 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 dengan bebetulan yang ditulis oleh saudari. Kesalahan di sini yaitu pada kata saudari seharusnya menggunakan huruf S kecil. Lanjut pada lembar ke-5 paragraf pertama, dengan kesalahan dirujuk sumbernya dan apabila terbukti. Dengan pembetulan dirujuk sumbernya dan apabila terbukti. Kesalahan di sini yaitu pada kata terbukti, seharusnya terbukti. Lanjut pada lembar ke-86 paragraf keempat, dengan kesalahan yaitu TK Hidayatullah Matan Nair Ruberu. Dengan kebetulan TK Hidayatullah Matan Nair Ruberu. Kesalahan di sini yaitu pada kata Matan Nair Ruberu. Seharusnya menggunakan huruf M besar di awal kalimat dan juga R besar di awal kata Ruberu. Selanjutnya yaitu untuk bagian analisis paragraf. Di skripsi yang telah kami temukan, di sini tidak ada kesalahan untuk analisis paragrafnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rio Kamisinta. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu pemborosan kata. Pada lembar ke-9, paragraf ke-6, kesalahan terletak pada kalimat Bapak dan Ibu sebagai guru pertama dan utama, baik secara spiritual dan moral, yang senantiasa tiada bosan-bosannya. Untuk pembetulannya yaitu Bapak dan Ibu sebagai guru utama, baik secara spiritual dan moral, yang senantiasa tiada bosan-bosannya. Jadi kesalahan terletak pada kata pertama. Untuk lembar ke-21, paragraf kedua, kesalahan terletak pada kalimat dalam penulisan tersebut menyebutkan bahwa kemampuan kognitif dan mengingat betapa pentingnya perkembangan kognitif anak usia dini. Untuk pembetulannya yaitu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa kemampuan kognitif dan mengingat betapa pentingnya perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi kesalahan terletak pada kata penulisan, yang seharusnya diganti dengan kata penelitian. Untuk lembar ke-20, paragraf ketiga, kesalahan terletak pada kalimat mendorong siswa untuk lebih berpikir lebih kritis dan logis. Jadi untuk pembetulannya yaitu mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan logis. Jadi kesalahan terletak pada kata lebih setelah kata untuk. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.